warisan simfonik. Jikalau Anda dan saya menolong menambah keindahan simfoni, ketika Anda dan saya bersyukur, maka kita mengangkat semua kehidupan dua-dua kita di hadapan Allah. Tuhan menghendaki semuanya menjadi indah. Maka dikatakan dalam Mazmur 19 ayat 2, langit akan menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala akan memberitakan pekerjaan tangannya. Karena Allah ini, Allah kita, memainkan simfoni, maka pada saat ini juga Tuhan ingin meminta Anda dan saya untuk membangun kembali yang rusak supaya menjadi lebih indah. Dan Tuhan juga ingin yang sakit disembuhkan, yang bermasalah Tuhan juga ingin diberikan suatu mukjizatnya. Intinya satu, supaya simfoni indah itu tetap terjaga dan tetap indah. Saya akan menceritakan bahwa saya mengalami Tuhan membangun keindahan, bahkan yang sakit yang rusak Tuhan pulihkan. Ada yang sudah mendengar kitab Dalam Saja. Tanggal 14 Juni yang lalu saya diundang untuk misa dan adorasi penyembuhan di Santo Gabriel Bandung. Saya sejak koma itu tidak berani nyetir sendiri. Saya ajak seorang pria dan 2 wanita. Itulah luar biasanya. Dan saya baru tahu ternyata wanita itu hebat. Bisa ngomong sendiri dari Tangerang ke Bandung. Ngomong sudah dijawab sendiri. Hebat itu. Pulangnya juga sama. Dan saya sama yang nyetir pria main catur. Diam aja. Dikasih earphone sampai berdoa, Tuhan kuatkanlah hatiku. Tak selesai acara, namanya perempuan itu sangat perhatian. Entah dia yang lapar atau saya tidak tahu. Romo, mari kita makan dulu. Nah, diajaklah ke Bandung. Hebatnya mereka itu sakti para wanita itu. Dia mengatakan, Romo, bubur ini paling enak di Bandung. Padahal belum dimakan sudah bilang enak. Hebat. Dan pada waktu yang terjadi adalah apa? Dan tadi mengalami kerusakan. Saya lihat itu bubur itu warna merah. Tapi teman-teman saya bilang putih. Ini merah kayak darah. Apa yang terjadi? Saya mulai berpikir, jangan-jangan ini diguna-guna modal Bandung. Akhirnya pulang sampai lagi flyover MBC. Di situ apa yang terjadi? Saya mengalami kegelapan total. Saya tanya, apakah yang terjadi ada apa ini? Kok gelap? Mereka menjawab hujan lebat, mungkin karena kacanya jamuran. Bilang ya, satu hal, dengan wanita jangan pernah membantah, pasti kalah. Maka saya lihat saja. Kemudian sampai di rumah. Itu kan menjelang Idul Adha tanggal 15. Saya mau ke Panongan, ke kecamatan untuk mempersiapkan Idul Adha atau korban. Saya nyetir sendiri, saya turunkan dari mobil nabrak tenda. Kemudian saya nyetir berapa meter. Ternyata saya betul tidak bisa melihat. Nabrak trotoar, gerobak pinggir jalan. Saya nabrak-nabrak. Dan saat itu saya tahu saya mengalami masalah dengan mata saya. Kemudian saya berusaha minggir, saya mencoba cari historis. Saya telepon ternyata adik saya. Dan dia tolong saya tidak bisa melihat. Adik saya telepon banyak orang untuk membantu saya, tetapi hampir 1 jam tidak ada menemukan saya. Dan saya di dalam mobil dan saya merenung di dalam kesepian. Dan
Dan Tuhan mengatakan apa? Ya sudah, setiap orang yang mengikuti aku harus memanggil salib. Dan itulah pilih kau jadi romo. Salibmu tidak punya istri kayak nyanyi. Tapi kemudian Tuhan mengatakan sangat indah dalam Mazmur 5:36. Jangan takut, percaya saja. Tuhan akan memulihkan menjadi harmonis dan indah. Jangan takut, percaya saja. Ternyata mereka menemukan saya dan saya dibawa ke rumah sakit. Ternyata sudah jam 10 lebih, dokter mata tidak ada. Tapi dokter yang satu mengatakan, Romo, dicek otak. Kenapa? Karena Romo pernah koma. Jangan-jangan pengaruh dengan otak. Di-scan ternyata ada impak, kecacatan otak sedikit karena terlambat penanganan. Saya mengalami koma akhir tahun 2022 sampai 2023 awal. Nah, kemudian besoknya saya dibawa ke Jakarta Eye Center. Disitulah ketemu dokter. Saya tanya, dokter, sekarang mau dilakukan apa? Scan Romo. Scan dan dokter mengatakan Romo mengalami pendarahan hebat di mata Romo. Saya bilang, apa perlu operasi? Tidak bisa Romo. Karena apa? Kalau dioperasi 85% buta. Saya katakan Tuhan, apakah ini cara kau menolong saya? Ya dalam usia imam saya ke 30 tahun ini, saya nggak bisa melihat wanita cantik lagi. Dan selamanya jadi pastor, sudah nggak ada godaan apapun. Kemudian dikasih tetesan mata, karena apa? Akibat diabetes yang tidak terkontrol. Karena selama ini kalau saya ke dokter itu kalau gula saya bagus, kalau gula jelek saya nggak pernah ke dokter. Akhirnya saya pulang. Tapi saya ingat ada ibu-ibu yang membawa satu botol air rodis setelah perjalanan ke Eropa untuk holiday. Dan dulu saya anggap biasa, tapi ternyata Tuhan sanggup mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Dengan penuh iman saya teteskan di mata saya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami menyanyi bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya pasannya, ku terima sekarang kesembuhan darimu. Bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya pasannya, ku terima sekarang kesembuhan darimu. Dan saat itu apa yang terjadi? Saya dapat melihat dengan jelas sampai sekarang ini. Saudara-saudara terkasih, Tuhan memainkan simfoni. Maka percayalah, pada malam hari ini ada yang sakit, Tuhan sanggup sembuhkan. Amin. Engkau yang sedang terpuruk, Tuhan bisa angkat saudara. Amin. Karena apa? Tuhan ingin membuatnya indah. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Umat diminta berdiri.
Ya Bapa, kami datang kepadamu untuk menyampaikan doa-doa ini karena kami percaya di dalam naungan belas kasih-Mu Engkau akan mengabulkan doa-doa kami. Yang berhubungan dengan perkembangan